Hello guys, welcome to my channel. Hai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali bagi kita seorang penuntut ilmu mempelajari sebuah biografi para mufassir, khususnya bagi anak-anak jurusan IAT. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu biografi mufassir, yaitu Al-Zamakhsyari. Nama lengkap beliau adalah Abdul Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Yazid Al-Khawarizmi Al-Zamakhsyari. Beliau dilahirkan di Zamakhsyar, sebuah kota kecil di Khawarizm. Ia lahir dari keluarga miskin tetapi alim dan taat beragama. Sejak usia yang menjelang remaja, Al-Zamakhsyari sudah pergi merantau meninggalkan desanya untuk pergi menuntut ilmu pengetahuan di Bukhara. Yang pada masa itu, Bukhara menjadi tempat kegiatan keilmuan dan terkenal dengan para sastrawan. Dan baru beberapa tahun belajar di sana, ia merasa terpanggil untuk pulang kembali sehubungan dengan dipenjarakan ayahnya oleh pihak penguasa dan kemudian wafat. Al-Zamakhsyari masih beruntung bisa berjumpa dengan ulama terkemuka di Khawarizm, yaitu Abu Mudhar, dan berkat bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Abu Mudhar, ia berhasil menjadi murid yang terbaik, menguasai bahasa, sastra Arab, logika, filsafat, dan ilmu kalam. Dan adapun karya-karya beliau yang terkenal yakni Kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Quran yang komprehensif dan terperinci, dan Muqaddimah Al-Burhan yang membahas tentang ilmu balaghah dan nahwu. Dan selanjutnya adalah kontribusi beliau, yakni menjadi salah satu mufassir paling terkenal dalam sejarah Islam, menjadi ahli bahasa Arab dan ahli ilmu balaghah terkemuka, dan karya-karyanya banyak berpengaruh pada perkembangan ilmu tafsir dan linguistik Arab. Nah, ada pula kita membahas analisis dan sekaligus kelebihan Al-Zamakhsyari, yakni ada pendekatan rasional. Dikenal dengan pendekatan yang rasional dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Zamakhsyari menggunakan logika dan akalnya untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran dan selalu mencari penjelasan yang logis dan koheren. Juga pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Al-Zamakhsyari memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam yang memungkinkannya untuk memahami makna tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga ahli dalam ilmu balaghah yang membantunya untuk menganalisis gaya bahasa Al-Quran dengan cermat, dan kemudian komitmen terhadap kebenaran. Jadi Al-Zamakhsyari ini nggak takut kalau untuk berbeda pendapat, biar kalau benar ya dia berani benar gitu. Jadi untuk mempertahankan kedalaman dan ketelitiannya gitu. Selanjutnya kita ke bagian refleksi. Jadi di antara biografi yang kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa refleksi yang ada, yaitu pentingnya menggunakan logika dan akal dalam memahami teks-teks agama. Yang kedua, pentingnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa dan budaya untuk memahami teks-teks agama dengan benar. Yang ketiga, pentingnya untuk selalu mencari kebenaran dan tidak takut untuk berbeda pendapat. Dan yang terakhir, pentingnya menggunakan bahasa yang indah dan jelas dalam menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya kita beralih ke sesi terakhir, yaitu kekurangan dari Al-Zamakhsyari dan hubungan Al-Zamakhsyari dengan Mu'tazilah. Nah, kekurangannya yaitu kurangnya penggunaan hadis. Beliau lebih fokus kepada logika dan akal dalam penafsiran Quran, sehingga kurang menggunakan hadis sebagai sumber penafsiran, yang menjadikan beberapa tafsirnya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama berdasarkan hadis. Juga penafsiran berlebihan dan penggunaan bahasa yang sulit, dikarenakan beberapa tafsirnya menggunakan banyak istilah teknis dan bahasa Arab yang kompleks.
Yang terakhir yakni hubungan Al-Zamakhsyari dengan Mu'tazilah yang cukup kompleks dan kontroversial. Jadi di awal kehidupan Al-Zamakhsyari dibesarkan di Khawarizm di Iran, di mana Mu'tazilah memiliki pengaruh yang kuat di situ. Terus pengaruh Mu'tazilah, karya-karya awal Al-Zamakhsyari menunjukkan pengaruh Mu'tazilah yang signifikan. Dia menggunakan metodologi dan argumen Mu'tazilah dalam tafsirnya dan dalam diskusi teologisnya. Terus perubahan yang pandangan seiring waktu, beliau mulai menjauh dari beberapa keyakinan Mu'tazilah. Dia mulai mengkritik beberapa prinsip Mu'tazilah seperti penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan absolut dalam memilih tindakan mereka. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup segitu dulu, guys. Mari bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.